Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong yorobun. Dimanapun kalian berada, kalian harus tetap jaga kesehatan dan taati prokes ya. Berhubung kuliahku sebentar lagi dimulai, walaupun daring lagi, jadi hari ini aku berencana untuk beresin meja belajar. By the way, kalian ada yang sama kayak aku nggak sih? Kalau belajar itu harus nyaman dan bersih. Karena kalau berantakan, rasanya mood belajar tuh langsung down gitu aja. For sure, sebenarnya aku adalah tipe orang yang bisa belajar di mana aja. Di kasur, meja makan, ruang tamu. Aku tahu tapi ya senyamannya aku. But I prefer meja belajar karena emang seharusnya kita belajar itu ya di tempatnya. Oh iya, kamarku yang sempit ini ngebuat aku milih meja belajar yang ada etalase di bagian atasnya untuk aku letakin buku-buku aku. Aku nggak yakin sebenarnya kalau stok buku aku itu akan tetap kayak gini, mengingat ada banyak banget referensi buku di farmasi dan bahkan aku belum punya versi lengkapnya. Nyicil wa mehong. Sejak kuliah online atau daring, aku jadi bener-bener stay dari pagi ke sore itu di sini. Mulai dari kuliah teori sampai praktikum. Bener-bener definisi ergonomi sesungguhnya. Dan ya semoga pandemi ini itu cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas lagi kayak biasa. Kayak di tahun 2019 ke belakang. Terlebih di jurusanku ini, kita banyak banget praktikumnya dan bahkan satu semester itu ada 5 praktikum, ada juga yang 3 praktikum. Dan terhitung sudah hampir 3 semester ini, aku nggak nge-lab sama sekali. Dan aku merasa bener-bener skill labku itu minim, karena udah lama nggak pegang alat praktikum. Sedih banget nggak sih guys? Oke, next. Setelah aku beresin meja belajar dan kamar, aku lanjut skincare dan body care. Di sini aku sekaligus pengen sharing ke kalian semua. So, sekarang aku lagi pakai facial wash dari Collagen Soap. Jadi aku sebenarnya dapat rekomendasi dari keluarga itu untuk solusi acne yang masih belum usai sampai sekarang. Jadi aku pakai produk ini tuh sudah selama 4 bulan terakhir and it's worth it enough. Ini adalah sabun kolagen yang di dalamnya itu ada tambahan trace mineral dan Great Salt Lake yang benar-benar bagus dan worth it banget untuk kulit berjerawat dan juga untuk mencegah penuaan dini karena ada kolagennya. Dan aku pakai ini biasanya itu 2 kali sehari setiap pagi dan malam. Dan karena bentuknya itu sabun batangan, jadi aku bisa pakai 1 potong itu untuk 1 bulan penggunaan. Sedangkan untuk cara pakainya itu juga mudah dan udah tersedia, step-stepnya itu ada di kemasan. And if you guys berminat, kalian bisa langsung DM aku di Instagram dan linknya itu ada di description box. Dan sabun ini itu sebenarnya bisa juga dipakai untuk di anggota tubuh atau badan, tapi di sini aku pakai sebagai facial wash seperti selayaknya, dan aku juga nggak rekomendasiin untuk digunakan di badan karena kalau keseringan terkena air, dia itu jadi mudah mencair dan istilahnya itu cukup boros lah ya, cepet habis sabunnya. Kemudian setelah cuci muka biasanya jeda 5 menit itu aku akan pakai castor oil. Ini adalah castor oil ya guys, mereknya udah hilang. Aku pakai ini udah kurang lebih 6 bulan dan itu cukup worth it walaupun castor oil ini sifatnya bener-bener oily, apalagi kalau udah di muka. Tapi bener-bener worth it sih menurutku walaupun prosesnya lama. Karena ini kan bener-bener bahan alam yang seperti yang kita tahu nggak seinstan itu gitu loh untuk dapetin efeknya. Kayak gini nih contohnya. Jadi aku ada bekas luka cakar. Awalnya itu hitam, tapi aku selalu rutin untuk kasih castor oil dan akhirnya lama-lama menipis. Memang walaupun prosesnya lama, tapi cukup worth it lah. Selanjutnya untuk body care, di sini aku pakai 1 brand produk drugstore. Aku emang kebiasaan banget untuk pakai 1 brand. Di sini aku pakai Larvia. Bukan yang whitening solution tapi ke smoothing solution karena kulitku yang bener-bener kering. Jadi walaupun kita itu di rumah aja, nggak kemana-mana di masa pandemi kayak gini, kita tuh harus tetap jaga kulit kita. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau kita stay di rumah, kulit kita tuh tetap terjaga kayak gitu.
Dan setelah aku pakai ini tuh kulitku bener-bener langsung moist, dan setelah dipakai si lotion ini juga nggak lengket gitu. Jadi sebenarnya di sini aku cuma mau sharing aja ke kalian, nggak bermaksud untuk persuade kalian, karena apa yang aku pakai, apa yang cocok di aku itu belum tentu cocok di kalian, dan yang paling mengerti tentang kondisi kulit kita itu adalah kita sendiri. Jadi pilihlah produk yang benar-benar sesuai sama kondisi tubuh kalian ya guys. Oke, setelah kita asik-asik skincarean, sekarang it's time to memakan makanan yang sehat. Contohnya adalah buah-buahan, apalagi di pagi hari. Biasanya itu aku nyetok buah pepaya karena selain harganya murah juga bisa melancarkan pencernaan kan ya rebun, banyak banget manfaatnya. Tapi berhubung sekarang tersedia buah pir di rumah, jadi ya nggak apa-apa kita makan buah pir kali ini. Jujur ya rebun, sebenarnya aku adalah orang yang paling nggak suka makan yang namanya buah dan sayur dari kecil. Sampai akhirnya waktu itu aku kena konstipasi, dan di hari itu juga aku nyesel banget kenapa aku nggak suka makan sayur, kenapa aku nggak suka makan buah, pokoknya yang berbau serat-serat gitu, kenapa aku nggak suka. Dan akhirnya aku mulai rutin untuk makan buah, minimal pepaya lah. Dan jangan lupa untuk selalu stay hydrate ya Yorobun, karena setiap hari kita itu pasti butuh banget sama air putih. Aku juga pernah baca artikel, katanya kan maksimal sehari itu 2 liter, tapi ternyata tergantung juga sama berat badan kita kayak gitu. Jadi semakin gede berat badan, konsumsi air putih juga harus semakin gede. Setelahnya itu aku langsung buka laptop, terus aku cari beberapa referensi yang mungkin akan berguna buat aku di semester 5. Selagi menunggu di siang harinya itu aku akan lakuin pemilihan KRS atau kartu rencana studi. Jadi sekarang itu waktunya aku untuk siapin beberapa referensi pre-college yang bisa aku pakai. Aku bisa cari ebook atau penuntun praktikum atau juga video pembelajaran kalau ketemu. Dan ternyata aku baru menyadari hal ini itu sejak aku masuk ke semester 4. Sejak kuliah online 1 semester dan masuk ke semester 4, aku baru menyadari kenapa aku nggak lakuin ini dari dulu kayak gitu. Tapi ya nggak ada yang terlambat lah ya guys untuk memulai. Jadi ya udah, apa salahnya aku mulai lagi sekarang. Dan aku sebenarnya ngelakuin ini itu juga supaya aku nggak begitu kaget nanti ketika udah di semester 5, yang bener-bener aku takut kalau yang kejadian itu nanti semuanya itu di luar ekspektasi aku kayak gitu. Jadi ya semoga aja dengan apa yang aku lakuin ini itu bisa sedikit membantu memudahkan jalanku menyelesaikan semester 5, semester 6, kemudian persiapan skripsi sampai nanti ke jenjang apoteker. Semangat juga ya buat kalian yang lagi mengejar cita-cita, yang baru mulai kuliah, yang lagi berusaha untuk USM dan lain sebagainya, berbagai jenis jalur tes untuk masuk ke perkuliahan. Semoga semuanya diberi kelancaran dan diberi hasil yang terbaik. Say it so loud, so you don't hear the words that you say that we both fear. I'm still afraid to know what will happen when I let you go. When I let you go.
Sunshine, never mind, oh, bring me all of your gray skies. The moonlight never seems so bright until it's the only source of all of your light. Oh, someone's calling, it's not me. They'll scream and talk about your destiny, but sunshine, never mind. Give me all of your gray skies. I can't hide from the skies above. They're chasing me down, trying to find your love. I didn't mean to take it this far, but here we are crying in the back of my car, saying it's your fault, but it's okay, 'cause I promise I'll love you anyway. So sunshine, never mind, oh, bring me all Oke, your sekarang gray waktunya untuk pemilihan KRS. Sebenarnya aku deg-degan banget. Beberapa hari lalu itu aku udah pilih mata kuliah wajib. Dan hari ini aku rencananya mau fiksasi sebelum aku kasih ke dosen PA atau dosen pembimbing akademik aku. Dan berikut step-stepnya. Mungkin di setiap univ tuh beda ya simaknya. Tapi kalau di univku ya kayak gini. Aku bener-bener deg-degan banget, walaupun sebenarnya itu tinggal nge-cross check doang mata kuliah yang aku pilih itu udah bener belum kodenya, udah pas belum, udah cocok belum, kayak gitu. Tapi ya akhirnya ya semuanya itu bisa aku lewatin kayak gitu. Ya semoga aja semester 5 aku jadi lebih lancar lah ya Robun. Mungkin itu aja video untuk hari ini. Terima kasih karena udah menonton A Day in My Life episode kedua dari aku. Semoga gak bosen-bosen ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.